ke bawah secara vertikal. Pemaparan materinya yang luar biasa, sangat detail sekali bagaimana kita menyaksikan bahwa ternyata bidang ilmu geofisika itu bisa menguak ya, seperti yang topik yang sedang kita ikuti bersama, bisa menguak potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia ini gitu ya. Dan kita bisa mengaplikasikannya dan tadi sudah sangat detail dijelaskan bagaimana metode-metode geofisika, seismik, geolistrik, gravity ya, geomagnet dan sebagainya itu bisa digunakan untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Baik, kita sudah menyaksikan kedua pembicara yang sudah memaparkan materinya ya terkait dengan potensi alam Indonesia baik dari bidang dari sisi kebencanaan maupun dari sisi sumber daya alamnya. Sekarang tiba saatnya kita akan masuki ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab. Oke. Untuk tanya jawab ini saya mungkin akan persilahkan dulu kepada para tamu undangan dulu ya. Jadi kita ada undangan dari institusi dari Bapeda Kalbar, kemudian ada juga dari Badan Tenaga Nuklir Nasional Batan, ada dari ada dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Pontianak Kalimantan Barat, ada juga dari BMKG. Ya, jadi untuk kesempatan pertama ini saya persilakan dulu mungkin dari Bapak Ibu dari institusi yang saya sebutkan tadi untuk bertanya atau mungkin ada tanggapan pada kedua pembicara kita yang luar biasa ini. Silakan Bapak Ibu yang dari Batan mungkin. Dari Bapeda, Mas. Oh, Bapeda, oke, dari Bapeda. Pak Noveri ya, Pak Noveri. Terima kasih Pak Noveri atas partisipasinya. Saya persilakan Pak, mungkin silakan. Tadi saya lihat juga di chat itu banyak sekali pertanyaan dari Bapak. Mungkin langsung saja secara lisan Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang bisa mendengarkan berdiskusi di kesempatan ini. Saya memang sudah lama meninggalkan tidak berkecimpung dengan metode dengan dunia geofisika ini. Tapi saya merasa ini suatu yang cukup langka untuk kita bisa berdiskusi ini. Jadi tadi saya berpikir menguak potensi alamnya lebih banyak bercerita tentang spesifik Kalimantan Barat, tapi saya lihat ini ceritanya umum sekali gitu. Ya, termasuk kebencanaan tadi. Jadi pertanyaan saya pertama ke Pak Profesor Adi itu lebih ke, tadi Bapak kayaknya hanya menjelaskan kegempaan itu hanya dari segi pendekatan plate tektonik. Tidak menjelaskan dari gempa yang diakibatkan oleh aktivitas vulkanik. Dan mungkin ada yang lain, karena di Kalimantan Barat 2012 itu terjadi gempa di bawah 4 skala Richter, di bawah itu. Saya masih ingat itu. Nah, secara geologi regional agak susah menjelaskan bagaimana bisa terjadi gempa di daerah pantai Kalimantan Barat. Nah, ini saya ingin ada pencerahan mungkin untuk kawan-kawan terutama di Kalimantan Barat, sehingga minimal penjelasan itu lebih seragam dan tidak liar gitu. Karena ada yang menjelaskan turun Tuhan, saya jadi bingung mendengarkannya. Itu mungkin pertanyaan saya pertama untuk ke Pak Profesor Adi. Kalau ke Pak Samsul, Pak Rosid, mungkin saya hanya karena saya di Bapeda lebih banyak akan bicara tentang kebijakan publik. Jadi saya mengajak sebenarnya bagaimana kita memperkuat kebijakan publik untuk dari sudut geofisika, ilmu geofisika untuk melayani sektor pertambangan. Karena dari awal bicara di Kalbar itu boksit. Nah, paling tidak saya melihatnya ada peluang di sini akan bisa berkontribusi untuk pengembangan wilayah dari sektor pertambangan dan penggalian. Jika eksplorasinya benar, bukan eksplorasi abal-abal. Artinya kalau misalnya bisa agak sedikit dipaksakan, karena biar tidak abal-abal tadi, metode geofisika harus terlibat dalam setiap eksplorasi
saya yakin itu akan menambah share PDRB, sektor penambangan dan penggalian terhadap pengembangan wilayah. Itu yang saya, bukan pertanyaan mungkin ini, saya berharap bapak-bapak yang bermain di tingkat pusat bisa ikut menggolkan kebijakan yang artinya kalau eksplorasi itu bukan hanya geologi, surface mapping geologi, apapun metode geologinya, terus tapi juga kita paling tidak bisa masukkan item geofisika. Kalaupun mereka tidak mau melakukan aktivitas geofisika, kita harus tanyakan kenapa. Makanya tadi saya ada masukkan itu, ada enggak kebijakan yang mewajibkan untuk menggunakan metode seismik refraksi atau refleksi dangkal untuk menghitung overburden. Karena itu akan sangat berpengaruh nanti, saya yakin itu berpengaruh dengan mungkin restribusi reklamasi, mungkin restribusi lainnya. Ini yang saya pikir ada kebijakan publik yang kita harus perbaiki, sehingga metode geofisika di Indonesia ini mempunyai peluang lebih besar untuk berkembang melayani terutama sektor pertambangan. Itu yang saya sangat berharap sekali, itu kawan-kawan bisa ini. Tapi kalau untuk di daerah, saya dengan Mas Yoga ini tidak terlalu kenal, tapi kalau dengan Pak Afghani saya kenal. Kayaknya kita perlu mendorong adanya kebijakan publik yang namanya Dewan Pertambangan Daerah. Artinya begini, kepemilikan sumber daya alam di Indonesia tidak hanya digantungkan kepada pemerintah saja, termasuk pada daerah, tapi memang itu milik bangsa Indonesia, sehingga aktivis geofisika ini merasa juga terlibat untuk menjaga kekayaan alam Indonesia ini. Artinya jangan sampai eksplorasinya itu abal-abal. Paling tidak akan punya kesempatan, ibarat kalau mungkin tentara, dia tidak hanya latihan, tapi dia akan bertemu medan perang gitu. Dan itu akan membuka kesempatan untuk berlatih yang lebih luar biasa lagi. Jadi kita tidak jagoan lokal, tapi kita bisa jadi itu. Kita mainnya mungkin udah lebih global lagi, karena kita terbiasa untuk, kebijakan publik kita terbiasa membuat aktivis-aktivis geofisika itu bisa ikut mengeksplor sumber daya alam, terutama mineral, yang kaitannya dengan ilmu geofisika. Baik. Saya mungkin itu. Maaf Pak, bisa dipersingkat Pak? Ya? Ya. Bisa dipersingkat pertanyaannya? Ya, cukup. Ya, Itu aja. Jadi satu pertanyaan, mungkin dua itu hanya usulan saja. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Noveri dari Bapeda Kalbar. Mungkin silakan langsung ditanggapin pada pertama mungkin dari Prof. Adi Susilo dulu ya Pak ya. Silakan Prof. Prof. Adi masih. Iya, terima kasih. Terima kasih. Silakan Prof. Tadi sudah saya catat juga pertanyaan yang tadi dikirimkan oleh Pak Yoga yang tadi. Langsung saja karena waktunya juga. Memang Kalimantan itu kita tidak bisa membayangkan Kalimantan itu adalah tempat yang sangat aman terhadap gempa. Karena apa? Kalimantan juga ada patahan-patahan, walaupun patahannya itu tidak seaktif patahan yang lain dan jauh dari subduction zone atau jalur penunjaman. Tetapi daerah Kalimantan Barat itu dari peta itu memang ada jadi patahan turun dari sana ada, sehingga ya normal, cuma memang teman-teman yang dari Kalimantan Barat akan terkejut ketika kok ada gempa. Jadi ada beberapa kerusakan yang saya lihat dari berita-berita tersebut, tetapi ada patahan turun di daerah sana, di daerah Kalimantan Barat. Jadi itu Pak. Jadi tidak. Nah ini justru nanti selanjutnya kalau perlu membangun infrastruktur, justru patahan itu yang perlu diperkuat atau diteliti secara mendetil Pak, supaya infrastruktur nanti baik jalan, jembatan, perumahan dan sebagainya itu tidak mengalami hal-hal yang tidak diperhitungkan atau hal-hal yang tidak dikehendaki di belakang waktu. Jadi itu sekarang justru tantangannya adalah membuat detil patahan-patahan tersebut. Ternyata patahan yang ada walaupun itu patahan lama, ternyata juga masih berlangsung atau
berproses juga Pak. Jadi perlu adanya patahan. Jadi potensi juga Pak. Jadi gempa di Kalimantan Barat juga ada potensi gempa dan memang tidak bisa dinafikan bahwa sana betul-betul hilang dari atau tidak mungkin terjadi gempa, tidak. Kalau kita lihat memang sebetulnya jalur penunjaman yang dulu itu adalah lewat daerah Kebumen ke arah utara, nembusnya ke arah Kalimantan itu Pak. Jadi sebetulnya jalur penunjaman, sehingga kenapa daerah Kalimantan pun juga ada gunung api dan sebagainya. Daerah Kalimantan Selatan juga terjadi banyak pegunungan, Batuan Meratus dan sebagainya. Itu adalah akibat adanya proses sebelum yang sekarang ini. Jalur tumbukan yang sekarang ini sebetulnya belok ke kiri, masuk ke Karang Kebumen yang pusat Karangsambung, Pak. Karangsambung terus ke arah utara. Jadi itu langsung terus ke arah itu sampai ke Brunei, Pak. Jadi Brunei itu mempunyai granit yang cukup bagus. Kalimantan Utara juga granit yang cukup bagus. Jadi Kalimantan itu juga mempunyai kekayaan alam yang lain di samping yang ada sekarang itu kekayaan yang lainnya. Jadi begitu saya kira jawaban saya. Perlu adanya pemetaan detail patahan Pak, supaya nanti infrastruktur yang dari Bapeda ini, infrastruktur yang dibangun itu tidak berbahaya di kemudian hari. Itu aja jawaban saya. Terima kasih Pak Yoga. Baik Prof. Itu Pak Noveri. Ya, selanjutnya Pak Rosid, silakan kalau ada yang mau itu. Ya, baik, terima kasih Pak Yoga. Terima kasih Pak Ferry untuk pertanyaannya. Sebelum saya menanggapi yang tadi masalah SDA ya Pak Ferry, saya boleh sedikit menambahkan saja apa yang disampaikan Prof Adi. Jadi mungkin ini memang nanti insya Allah jadi dalam tanda kutip PR Pak Yoga dan teman-teman di Untan Pak. Gandeng saja mereka Pak. Saya meng-highlight tadi yang Prof Adi sampaikan. Jadi betul Pak Ferry bahwa Jawa sendiri itu didominasi oleh patahan yang disebut dengan sesar meratus yang menerus ke Kalimantan, Pak, tadi saya sebut Prof Adi, yang arahnya berarti timur laut barat daya. Itu di Jawa banyak Pak patahan-patahan yang arahnya begitu. Dan arah sesuai dengan sesar Sumatera, arahnya barat daya tenggara. Di hampir banyak tempat di seluruh Pulau Jawa, dua arah itulah yang kebetulan kalau ditemukan seperti saling tegak lurus. Nah, itu berarti di Kalimantannya juga ada patahan yang disebut sesar meratus itu tadi. Cuma memang jangan khawatir, tidak seaktif di Sumatera, di Jawa dan pulau-pulau lain. Kalimantan boleh dibilang paling safe dalam tanda kutip ya dari segi tektonik. Cuma bagi orang kegempaan, gimana pun kalau di situ ada patahan adalah zona labil. Mohon maaf, ini mungkin nanti harusnya sih memang teman-teman di BPBD mungkin ya Pak Ferry ya, bukan di Bapeda. Tapi mungkin nanti bisa dititipkan tolong Pak Ferry, karena ini jadi tanggung jawab Kalbar, wilayah Kalbar juga. Jadi kaitannya nanti ke rencana tata ruang juga Pak. Tadi Prof Adi sudah menyampaikan. Kalau saya ingin menambahkan, jadi tolong lakukan pengkajian mitigasi bencana Pak, bencana kegempaan. Walaupun tadi Pak Ferry juga katakan tidak besar, sekitar 4 atau lebih kecil lagi magnitude-nya. Tetapi tetap harus diantisipasi. Nah nanti mungkin kalau ada studi itu seberapa seismisitas tingginya, seberapa bahaya, karena kalau misalnya Kalimantan itu di atasnya banyak sedimen, dan karena bekas rawa misalkan, lalu sedimennya berada di atas batuan beku basement misalnya, itu juga satu hal yang harus diwaspadai gitu ya. Tapi ini semua kembali kepada nanti hasil kajian saintifiknya, geofisik khususnya itu akan menunjukkan seperti apa, sehingga resiko kebencanaan bisa diminimalisir berdasarkan hasil-hasil kajian ilmiah yang dilakukan oleh teman-teman geofisik ini.
Terus yang kedua, saya sepakat Pak Ferry mengenai tadi kalau wilayah Kalbar bisa membuat ada apalah namanya, salah satunya tadi Pak Ferry sudah sebut Dewan Pertambangan Daerah, monggo. Tapi basically saya setuju kalau itu jadi dimiliki dalam tanda kutip, dimiliki bersama sehingga masyarakat pun merasa memiliki, khususnya kalangan geofisikis. Memiliki dalam arti memiliki rasa tanggung jawab, gitu. Sehingga ikut terlibat di dalamnya. Karena gini Pak Ferry, bukan cuma memastikan berapa besar sih sumber daya alam, let's say bauksit yang ada di Kalimantan Barat. Tapi ketika itu ada pun, misalnya, lalu diproduksi, dieksploitasi, itu juga tetap peran geofisikis harus ada Pak. Yaitu apa? Jangan sampai produksinya menimbulkan bencana. Eksploitasi yang berlebihan, eksploitasi yang tidak mengikuti perencanaan yang baik, itu akan menimbulkan bencana. Seperti di Lombok sekarang ada lubang besar sebesar lapangan bola diameternya, bahkan lebih besar lagi karena sisa-sisa penambangan emas. Ini nanti bagaimana agar di satu sisi mendapatkan manfaat adanya sumber daya alam, tapi di sisi lain alam juga tidak rusak. Nah, disinilah betul tadi idenya Pak Ferry, libatkanlah teman-teman dari geofisik. Dan saya betul Pak Ferry menggarisbawahi, jangan hanya teman-teman dari geologi, karena yang bisa lebih memetakan kondisi bawah permukaan itu adalah geofisik. Teman-teman geologi base-nya, datanya itu berbasis data permukaan. Sementara kita tadi istilahnya memanjangkan tangan kita menggunakan gelombang, masuk menembus ke dalam perut bumi untuk meraba kira-kira ada apa di bawah permukaan. Itu mungkin komen dari saya untuk Pak Ferry. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih Pak Rosid atas tanggapannya, juga Prof. Adi atas tanggapannya. Dari pertanyaan Pak Noveri tadi tuh kami jadi muncul ide gitu ya. Muncul ide dan termotivasi, mungkin bisa kita buat sebuah kajian bersama ya, khusus untuk regional Kalimantan Barat ya. Yang tentunya melibatkan semua pihak yang terkait dengan kebumian ini ya, mungkin dari Bapeda, dari BMKG dan sebagainya. Karena tentunya tidak hanya sebuah permasalahan tidak akan bisa diselesaikan oleh satu instansi atau institusi saja gitu kan, harus bersama-sama tentunya sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Terima kasih Pak Noveri ya sudah bertanya, jadi kita muncul ide dan pencerahan-pencerahan yang bisa nanti kita lanjutkan bersama-sama. Baik, selanjutnya mungkin dari undangan yang lain, dari Batan mungkin ada yang ingin bertanya? Bapak-bapak perwakilan dari Batan ataupun dari BMKG, silakan langsung aja Pak, di mic-nya di unmute. Jadi nanti pertanyaannya akan saya bagi menjadi dua. Yang pertama nanti saya kasih kesempatan untuk undangan. Yang kedua pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan melalui ruang chatting itu sudah saya rangkum dan sudah saya kirimkan ke kedua pembicara. Jadi untuk yang para undangan silakan kalau ingin bertanya langsung saja. Ada Pak Marzuki Silalahi itu Pak Yoga. Kenapa Pak? Ada Pak Marzuki Silalahi. Pak Marzuki Silalahi ya, dari Batan Pak ya? Iya di Batan. Oke ya, Pak Marzuki silakan Pak Marzuki yang dari Batan. Silakan bertanya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Sebenarnya dari paparan tadi yang saya lihat lebih condong ke kebencanaan sama teknik untuk eksplorasi. Nah, dari pihak kita Batan sedang mengembangkan material untuk temperatur tinggi yang memanfaatkan SDA lokal ya. Nah, barangkali ini lebih mengarah ke pihak Untan, khususnya FIPA. Kira-kira dimungkinkan nggak bisa kita kerjasama? Jadi kita dari segi pengembangan materialnya memanfaatkan SDA lokal, apakah informasi atau data yang Untan sudah punya, khususnya di Kalimantan, yang Kabupaten Landak misalkan, contohnya SDA itu apakah berupa JIRCON atau yang lain. Nah, barangkali itu yang bisa saya untuk ajukan
berupa komentar atau pertanyaan. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih Pak Marzuki. Mungkin silakan kalau dari Prof. Adi Susilo ya, kalau atau Pak Syamsul Rasyid yang. Sepertinya untuk Untan itu. Iya. Untuk Untan, tantangan untuk Untan. Untuk Untan. Pak Dekan atau malah Pak Yoga. Iya. Ya kira Jadi, bagus sekali. Mungkin langsung ke Pak Dekan kayaknya ya, karena kerjasamanya kemarin itu ke Dekan Fakultas MIPA. Pak Afgani Yeska mungkin ada yang bisa dikomentari, silakan Pak. Terima kasih Pak Moderator, Pak Yoga. Jadi kami ini dalam diskusi kecil nih dengan kawan-kawan baik dari Batan maupun yang Pak Noveri, kemudian juga ada dari ESDM Pak Nasir kan. Dulu kan ada Pak Efridus, makanya kami mengundang Kepala Balitbang. Pak Efridus pindah ke Balitbang. Background beliau ini geologi. Jadi ya banyak kaitan dengan kitanya. Jadi nanti kita bisa diskusikan, lanjuti lagi kerjasama kita. Batan sudah menawarkan makanya semalam kita diskusi Pak Yoga kan ada ini chatnya dari Batan nih, ini perlu ditindaklanjuti oleh kawan-kawan geofisika. Siapa-siapa yang bisa ditunjuklah Pak Muhardi dengan Pak Radit kan ya. Ini boleh nantinya kita bisa ditunjukin. Nanti mohon izin Pak Noveri, kami nanti satu rahim lah ke tempat Bapak nantinya. Dan kawan-kawan geofisika nanti ke sana. Jadi juga kita juga satu rahim ke ESDM. Jadi bisa kita, kalau dialognya virtual ini kan ada batasnya. Tapi kalau misalnya kita bisa offline gitu, 2 orang 3 orang, kita bisa rampungkan. Nanti kita bisa juga bikin webinar bersama dengan Batan nantinya. Karena ada rencana Batan untuk bukannya hanya rencana Batan, tapi ini adalah rencana kita semuanya terkait dengan energi yang ada di Kalimantan, khususnya secara umum dan khususnya adalah Kalimantan Barat. Karena kita di Kalimantan Barat ini listriknya ini kita impor nih dari Malaysia lebih banyaknya. Mereka punya PLTA mereka di sana, sehingga lebih murah dibandingkan yang PLTD kita yang di sini. Sehingga kita mesti mencari alternatif untuk pengembang industri, tentu kapasitasnya besar, stabil, dan harganya kompetitif, harga dari listrik tadi. Kita ada punya beberapa kawasan industri, tapi infrastrukturnya yang jadi kendala. Tadi menarik juga yang disampaikan sama Pak Noveri kan, hanya ada patahan ada di tepi pantai pesisir Kalimantan Barat. Kalau PLTN ini kan daerah pesisir yang jadi target karena untuk sirkulasi pendingin dan sebagainya. Sehingga nanti bisa lebih komprehensif kajian kita bersama-sama. Ya, kami kerjasama dengan Batan ini, ya, samping terkait dengan sumber daya alam, pertama adalah masalah PLTN bersama-sama dengan Pemprov Kalimantan Barat, di mana punya goodwill yang bagus, menyambut baik, karena ini akan mendatangkan investasi, membuka lapangan pekerjaan, dan bisa meningkatkan kesejahteraan. Dalam beberapa waktu lalu telah dimulai pekerjaan pelabuhan internasional Kijing atau pelabuhan Tanjung Pura. Tentu ini juga akan meminta banyak permintaan listrik. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Intinya bagaimana sumber daya yang kita ada, kita bisa, yang tadi itu hal positif, kita bisa ambil, kemudian untuk hal negatif, mitigasinya perlu kita lakukan. Pemetaan tata ruang tadi itu perlu dari kawan-kawan geofisika. Kalau saya backgroundnya kimia, makanya saya sangat tergantung kalau misalnya ada tawaran yang terkait dengan pekerjaan yang di luar bidang saya, pasti saya akan sodorkan ke kawan-kawan yang bidangnya. Geofisika ya geofisika. Kalau kimia dan begitu juga dengan bidang-bidang lainnya. Terima kasih Pak Yoga. Baik. Terima kasih Pak Dekan atas tanggapannya. Betul Pak Marzuki, insya Allah nanti dari teman-teman dari Geofisika Untan, terutama dari Prodi Geofisika, itu akan coba untuk mengkaji lebih dalam
apa yang ditawarkan dari pihak Batan ya, terutama untuk sumber daya alam yang terdapat di Kalimantan Barat khususnya ya. Mungkin bisa kita tindak lanjuti lebih mendalam lagi gitu ya. Mungkin kalau di webinar ini tidak akan bisa secara khusus Pak ya. Betul kata Pak Afgun tadi, kalau webinar pasti banyak keterbatasannya ya. Salah satu keterbatasannya kita nggak bisa makan bersama gitu. Kalau offline kan bisa makan ini. Iya. Udah waktunya makan siang ya gitu ya. Oke, jadi terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Marzuki ya. Nanti insya Allah kita coba untuk lebih dalam. Baik. Makan bersama di rumah masing-masing. Iya Pak. Baik, mungkin terakhir pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan di kolom chatting sudah saya sampaikan ke kedua pembicara. Langsung saja kepada Pak Profesor Adi Susilo untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Prof. Nanti langsung ke Pak Samsur Rasid. Silakan Prof Adi. Ya, terima kasih Pak Yoga. Yang pertama pertanyaan dari Ketut Putra FMIPA UNUD tadi itu adalah bagaimana bencana likuifaksi ditinjau dari manfaatnya. Jadi likuifaksi. Terima kasih. Sedikit aja ini, likuifaksi itu akan terjadi pada daerah-daerah yang muda. Mungkin umur-umur muda di sini memang bukan muda umur manusia, muda umur geologi, sekitar 15.000 tahun. Itu adalah tergantung muda, dan itu akan terjadi di sepanjang endapan-endapan sungai. Enggak jarang yang terjadi pada endapan wadang gamping atau endapan-endapan vulkanik. Jadi mesti sungai sedimen yang kayak lempung dan sebagainya itu yang akan potensi terjadi. Jadi dari segi ini tadi di pertanyaannya bagaimana ditinjau dari segi manfaatnya. Bukan likuifaksinya sebetulnya, alamnya itu yang manfaatnya mesti sangat subur darahnya. Cuma memang harus diketahui potensi-potensi kemungkinan bencana yang mungkin terjadi, seperti yang terjadi Palu itu kan di daerah bawah. Saya kebetulan juga sudah berkunjung ke sana, ke Pulau Palu itu memang daerah bawah dan daerahnya sangat muda, sekitar 15 ribuan tahun lah. Jadi itu termasuk muda. Jadi itu mesti subur karena endapan sungai sedimennya. Jadi itu. Yang kedua adalah pertanyaan dari Pak Nugraha Jaya. Intinya di bawah itu adalah bagaimana untuk Kalbar ini infrastruktur, karena di sini adalah banyak gambut kalau nggak salah ini disebutkan. Jadi betul, gambut itu adalah dibuat bangunan mesti di atasnya itu biasanya akan kerusakan cepat terjadi. Nah, ada salah satu yang mungkin supaya infrastruktur itu cukup bisa bertahan lama, ketebalan gambutnya itu dihilangkan dulu. Memang itu akan nggak tahu ketebalan sampai berapa. Kalau gambut itu dibuat jalan di atasnya, rekayasa engineering bagaimanapun dari segi geoteknik itu akan kalah dengan adanya. Jadi salah satu yang pernah saya baca itu Rusia membangun jalan di daerah Kalimantan Tengah, daerah gambut, dan sampai sekarang jalannya masih bagus. Itu adalah, atau dari mana itu saya pernah baca itu, ya karena gambutnya dikupas, jalannya tanahnya itu tanah yang segar, tanah yang bukan gambut, di bawah gambut, sehingga itu akan terjadi tetap padat, nggak rusak. Tapi kalau tetap gambut, nanti kena beban beberapa truk yang memuat berat yang cukup melebihi dari kemampuan jalan, karena biasanya itu yang terjadi ya, kekuatan jalan ini hanya 10 ton, truk besar itu kan bisa sampai 15-20 ton. Nah, kalau dibiarkan ya otomatis nanti akan terjadi kerusakan jalan, dan itu malah pembiayaan pada perawatan itu bisa lebih besar daripada pembiayaan untuk pembuatan. Maka dari itu salah satunya dari segi geoteknik saya kira itu
dikupas gambutnya, baru dibuat jalannya. Itu insya Allah itu akan awet dan tidak membahayakan. Dengan berat dari kendaraan yang cukup besar itu masih bisa tahan. Sepertinya itu yang dua pertanyaan untuk saya. Saya kembalikan saja selanjutnya ke Pak Yoga. Baik. Pak Yoga. Terima kasih, Prof. Selanjutnya silakan Pak Rosid. Baik, terima kasih Pak Yoga. Ini ada beberapa pertanyaan. Saya mulai dari pertanyaan Pak Muhardi ya. Apakah akumulasi tekanan pada batuan bisa dijadikan prekursor gempa? So far sampai sekarang ini saya lihat teman-teman di BMKG juga dan di dunia kegempaan itu belum menjadikan itu sebagai prekursor. Kenapa? Karena prekursor itu kan ya kita mau mengukurnya pakai apa. Tapi kalau begitu dia sudah terjadi fracture, maka saat itu bumi sudah mulai retak. Nah, pada saat retak itulah biasanya radon keluar. Maka teman-teman BMKG banyak melakukan pengukuran radon. Kemudian juga ketika crack itu juga itu terjadi pelepasan gelombang seismik, pelepasan gaya, berarti ada sumber gelombang. Berarti terjadi proses penjalaran gelombang. Itu yang dalam bahasa gempa disebut foreshock, gempa permulaan. Gempa ini itu akan mengenerate gelombang elektromagnetik. Nah, elektromagnetiknya bisa terus terkirim ke atmosfer, ke ionosfer. Dan nanti teman-teman BMKG juga sudah menjadikan ini sebagai prekursor. Sebagai prekursor ketika ada peningkatan gelombang elektromagnetik di atmosfer, itu mulai waspada. Cuma memang kelihatannya belum sampai kepada di mana dan kapan. Itu belum sampai ke situ. Tetapi baru secara kualitatif dan general, awas nih, ini mau terjadi gempa nih, karena ini banyak peningkatan gelombang elektromagnetik di bumi. Walaupun memang penyebabnya banyak faktor. Oke. Terus juga perubahan medan magnetik bumi begitu terjadi crack. Ini juga terus. Jadi banyak memang sudah dilakukan oleh teman-teman di BMKG, tetapi semuanya ketika crack itu, foreshock itu sudah terjadi. Dari foreshock ke main shock itu memang ada jarak biasanya beberapa hari. Nah, cuma lumayan beberapa hari itu pun kalau itu bisa dipredik itu sudah bisa meminimalisir mudah-mudahan kebencanaan yang terjadi. Tapi kalau itu belum terjadi crack dan itu baru terjadi pemadatan batuan seperti pertanyaan Pak Muhammad ini kelihatannya tidak sederhana, terutama mendeteksinya Pak, terutama mendeteksinya. Ini yang sehingga sampai sekarang teman-teman di BMKG juga belum ada yang melakukan ini menjadi sebagai prekursor. Kemudian pertanyaan dari Pak Noveri, apakah ada kebijakan pertambangan di Indonesia yang mewajibkan menggunakan metode seismik refraksi atau refleksi untuk menentukan ketebalan overburden? Oh, ini masalah kebijakan saya mohon maaf tidak memahami ini Pak Ferry. Tapi kalau secara sudut pandang saintifik, memang bagusnya overburden bahkan di eksplorasi pun overburden itu dibutuhkan untuk diketahui, di mapping, dipetakan. Dan biasanya yang dipakai adalah seismik refraksi Pak Ferry. Jadi silakan saja kalau Pak Ferry juga sebagai yang dapat amanah di Bapeda, kalau misalnya semacam meminta request kepada industri manapun yang akan membuka operasi industri di sana, ada syarat-syarat yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh mereka. Bisa saja salah satunya dipenuhi dan dimasukkan misalnya seismik refraksi. Kemudian apakah sudah ada metode geofisika untuk eksplorasi mineral hidrokarbon yang memanfaatkan perbedaan suhu? Kalau mineral hidrokarbon so far untuk suhu tidak, setahu saya tidak ada Pak Ferry. Yang menggunakan suhu itu ada di geothermal.
mengapa untuk mineral dan hidrokarbon tidak? Ini tidak lain karena tadi geofisik baseline-nya adalah ada kontras parameter fisik. Di hidrokarbon itu boleh dikatakan relatif tidak ada kontras, thermal. Di mineral apalagi. Beda dengan di geothermal. Di geothermal itu bisa saja di reservoirnya bersuhu 300 derajat, 200 something derajat. Relatif terhadap di permukaan bumi yang ya 20-30 derajat itu jelas ada kontras sehingga itu bisa digunakan kontras itu. Dan itu yang memang terjadi selama ini juga di dalam eksplorasi. Kemudian dari Mbak Ayu Krisno, mohon maaf kalau saya salah. Dari Ayu Krisno BMKG, di antara semua metode geofisik yang telah dipaparkan, manakah di antara metode-metode tersebut yang paling bagus untuk identifikasi sesar di permukaan dengan mempertimbangkan metode pengambilan data dan biaya? Kalau saya rekomendasinya untuk patahan itu adalah gravitasi. Murah dari segi biaya, kemudian akuisisinya juga relatif tidak sulit. Tidak sesulit seismik, di samping juga seismik lebih mahal lagi. Itu rekomendasinya adalah gravitasi. Geolistrik so-so, tetapi dia hanya dangkal kelemahannya. Dan kedua, juga punya kelemahan yang kedua ketika akuisisinya tidak sederhana, apalagi kalau itu dilakukan di perkotaan-perkotaan yang sudah padat penduduk. Karena dia harus membentangkan kabel yang cukup panjang dan itu bisa untuk mendapatkan lintasan yang betul-betul lurus itu sangat sulit. Tapi kalau gravitasi relatif lebih fleksibel, akuisisinya dari segi biaya juga bisa kompromistis lah. Kemudian untuk Pak Dino dari KKP, untuk kita mau survei graviti, untuk bisa pinjam sewa Sinrek di mana saja. Setahu saya yang punya itu kalau di sekitaran Jakarta ya. UI sendiri nggak punya Pak Dino, UI sendiri nggak punya alat Sintrek graviti. Kami juga kalau pengukuran graviti sewa pinjam ada di BMKG, ada di BIG, ya ada di LIPI. Mungkin BMKG di Kalimantan Barat punya, saya nggak tahu. Coba nanti ditanya ke tadi Ibu Ayu ya, mungkin di BMKG di sana juga ada gravimeter yang bisa disewakan, dipinjamkan, nanti bisa saja di Kalimantan Barat kerjasama dengan BMKG di sana. Kami selama ini itu pinjam kerjasamanya dengan BMKG di Jakarta, ada dengan LIPI, ada dengan Badan Geologi di Bandung, ada dengan BIG, sampai dengan beberapa industri swasta. Ya. Kebetulan memang Jakarta banyak pilihan, jadi relatif diuntungkan dalam hal ini. Kemudian dari dan metode mikrograviti seperti apa Pak? Oh, mikrograviti seperti apa? Dari Pak Dino tadi ya. Mikrograviti ini lebih kepada ini Pak Dino. Dia sesuai dengan namanya mikro. Jadi gini, eksplorasi graviti itu satuannya adalah satuannya adalah miligal. Satuannya adalah miligal. Nah, kalau untuk memitigasi atau untuk tujuan-tujuan yang body-body kecil, misalnya salinitas, misalnya penurunan permukaan tanah, itu biasanya orde dari gravitinya itu mikrogal satuannya. Nah, karena begitu kecil maka efek graviti yang terukurnya juga sangat kecil, jadi disebutnya dalam skalanya skala mikro, dan disebutnya itu mikrograviti. Jadi lebih karena memang memonitor fenomena-fenomena di alam yang sangat kecil perubahannya, sehingga dia terukurnya dalam skala mikro. Skala mikro seperti apa ya nantilah, itu konversinya ada nanti dengan SI ya, Satuan Internasional. Oke, terus dari Pak Abdul Wahid, bisa tidak digunakan metode geolistrik IP untuk mendeteksi aquifer karst, utamanya conduit, fracture, dan diffuse-nya? Jadi gini, tadi
baseline-nya adalah adanya kontras parameter fisik. Pertanyaannya, oke, gini, IP adalah metode yang mengandalkan itu mirip seperti IP itu mirip seperti konsep kapasitor. Mirip seperti konsep kapasitor. Jadi ada serangkaian kapasitor yang banyak di dalam perut bumi. Let's say dia bisa tersusun seri, bisa komposisi dari seri dan paralel. Tapi katakanlah ada sekian banyak kapasitor. Kapasitornya dari mana, Pak? Kapasitornya adalah dari ketika kita menginjek current melalui elektroda, maka elektroda itu akan mengenerate, akan memilah ion-ion yang ada di dalam lapisan batuan. Yang positif ketarik ke elektroda negatif, yang ion negatif ketarik ke elektroda positif. Nah, terjadilah membran-membran. Nah, membran-membran inilah yang berperan sebagai kapasitor. Makin banyak kapasitor yang terbentuk, atau makin besar kapasitansi kapasitor yang terbentuk, maka nanti nilai IP-nya tinggi, IP-nya bagus. Tapi ketika kontras, nah ini kontras ini pertanyaannya di kars, di kapur, di gamping, itu ada atau tidak? Kalau lapisan kapur itu sulit untuk diionisasi, maka ya tidak akan terbentuk membran-membran. Kalau tidak terbentuk membran, maka dia tidak akan terdetek dengan baik kalau menggunakan IP. Apalagi tadi di patahannya ya. Kalau patahan menurut saran saya, kalau mau mendetek Pak Abdul mendetek fracture, itu saran saya lebih baik menggunakan resistivity. Geolistriknya resistivity, insya Allah itu lebih jelas terpetakan. Kemudian dari Pak Teguh, Batan, bagaimana hubungan antara potensi geotermal dengan kandungan mineral khususnya logam tanah jarang yang merupakan komoditi penting. So far dari perjalanan kami selama ini eksplorasi di geotermal, Pak Teguh, itu jarang ada mineral-mineral yang sebagai mineral tanah jarang ya, yang dijadikan sebagai indikator bahwa di situ ada jejak-jejak pernah terbentuknya geotermal. Yang ada tuh adalah fluor, gasnya gas fluor HF, ada fluor, ada NaCl, NaCO3, ada ilit, ada jadi itu ada. Yang kami interest itu adalah mineral-mineral yang terbentuk di lapisan clay cap itu tadi. Jadi ada batuan yang mengalami alterasi karena proses termal yang sangat tinggi, kemudian teralterasi, terubah menjadi clay. Di samping menjadi clay, tadi ada beberapa mineral yang terbentuk di dalamnya, dan mostly mineralnya adalah mineral-mineral yang bersifat konduktif. Tapi so far selama ini saya belum mendengar dalam pembicaraan perjalanan eksplorasi selama ini ada tanah jarang yang disebutkan di sana. Atau mungkin karena saya belum fokus ke sana saja, mungkin nanti bisa karena terus terang saja mineral yang terbentuk seperti emas dan mungkin juga tanah jarang itu adalah fasenya itu sebetulnya sesudah fase pembentukan geotermal. Jadi ada fase vulkanik, gunung api aktif, kemudian magmatik begitu, dia mati, setelah mati ada fase hidrotermal, dan di fase hidrotermal ini proses mineralisasi terbentuk dan bisa simultaneously terjadi juga eksploitasi geotermal, bisa juga nanti entah geotermalnya sudah mati, dan jejak-jejak mineral yang terbentuk di permukaan itu baru kemudian ditemukan dan terendapkan di suatu tempat. Ya seperti sekarang banyak di daerah Bogor misalnya, Gunung Salak, itu produksi geotermalnya banyak, ratusan megawatt, dan di sisi lain itu banyak ditemukan oleh Antam, mineral-mineral emas, tetapi jelas tidak satu area, di area yang berbeda, tetapi memang di satu induk ya.
Itu terkait dengan tanah jarang. Satu lagi dari Pak Faris Robi Zakaria, Politeknik Perkapalan Politeknik Negeri Surabaya. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, yang di dalamnya memiliki kandungan reservoir yang banyak pula di bidang offshore. Apa metode yang paling efisien untuk riset reservoir di kelautan Indonesia? Kita sudah banyak juga sesungguhnya untuk eksplorasi hidrokarbon di laut, dan kita juga sudah banyak memiliki rig di lepas pantai. Dan selama ini yang digunakan metode geofisiknya adalah hampir sama dengan di darat, di land survey, ya ada diawali oleh gravity. Hanya gravitinya mungkin pakai airborne, atau sekarang sudah ada gravity satelit juga sudah ada, yang kemudian setelah terlokalisir oleh data gravity, kemudian next step-nya adalah bisa dengan survei seismik. Dan seismik kelautan itu juga sudah berkembang lama, teknologinya bukan teknologi baru. Saya kira itu yang nanti dari seismik kelautan itu bisa terpetakan dengan baik kira-kira reservoir bawah permukaannya seperti apa. Jadi itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab dari teman-teman. Terima kasih atas semua pertanyaannya. Itu Pak Yoga, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rosid atas tanggapannya. Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan yang masuk ya, cuman karena waktu yang sudah tidak memungkinkan lagi, di samping itu juga kuota mungkin juga terbatas ya. Jadi nggak mungkin kita terbatas sih. Tapi ya sudah waktunya ya. Nggak bisa sampai sore Pak ya. Jadi mungkin untuk yang bertanya kita cukupkan sampai di sini. Terakhir izinkan saya untuk menyampaikan resume general dari webinar Prodi Fisika pada hari ini. Yang pertama bahwa tidak semua bencana itu membawa derita gitu ya. Ia bisa disikapi secara ilmiah untuk bisa merubahnya menjadi manfaat untuk semua. Kemudian ilmu itu bisa mengubah sebuah potensi menjadi manfaat. Manfaat yang besar untuk keberlangsungan hidup manusia. Dan geofisika adalah salah satunya. Oleh karenanya, mari berlomba menggali ilmu seluas-luasnya untuk menguak potensi alam Indonesia yang kaya raya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sarikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Profesor Adi Susilo, PhD, dan kepada Bapak Samsur Rosid, PhD. Pak Yoga, ya? Pak Yoga sebentar. Pak itu peserta minta PPT tadi nampaknya itu mungkin dimasuk nanti. Ya, siap Pak. Nanti akan kami sampaikan melalui grup WA karena semua peserta yang sudah terdaftar sudah kita grupkan di dalam grup WA. Nanti semua file dari pembicara akan kita sampaikan di situ, termasuk rekaman dari video rekaman dari webinar pada hari ini. Dan kita juga sudah menyiarkan webinar ini melalui live streaming YouTube, Pak. Jadi bisa nanti disaksikan di YouTube channel FMIPA Untan. Jadi jangan khawatir para peserta. Jadi bisa diulangi lagi nanti mungkin ada yang terlewat ya, ada yang keluar masuk tadi mungkin karena kuota terbatas ya. Jadi nanti bisa diulangi melalui YouTube ya. Sekali lagi terima kasih Pak Profesor Adi Susilo dan Bapak Samsur Rosid atas pemaparannya. Mudah-mudahan insya Allah ke depan kita bisa buat seri kedua ya. Kalau ini kita kajiannya adalah secara umum seperti yang Bapak Noveri bilang tadi secara umum ya, potensi alam Indonesia. Mungkin ke depannya kita akan lebih khusus lagi ya, potensi sumber daya alam Kalimantan Barat mungkin. Ya Pak Dekan ya? Ya, setuju Pak Yoga. Setuju. Terima kasih sekali lagi semuanya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke Bapak Muhardi sebagai MC. Silakan Pak Muhardi. Baik, terima kasih Pak Yoga karena telah memandu acara kita pada siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada pembicara kita, Profesor Adi Susilo, MSc, PhD, dan Bapak Samsur Rosid, PhD. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Dekan Untan, Bapak Afgani DSK SSMSI, sudah berkenan hadir dari awal sampai selesai ini Pak. Terima kasih.
juga Sama. perwakilan stakeholder. Terima kasih atas kehadirannya, Wakil Dekan FMIPA Untan, juga dosen-dosen yang ada di dukungan FMIPA Untan, serta seluruh peserta yang sudah bergabung pada kegiatan siang hari ini. Baik, sekali lagi saya ingatkan kepada peserta supaya untuk memudahkan panitia untuk membuat sertifikat, ya, agar mengisi link presensi yang sudah disediakan oleh panitia, agar nanti kita bisa membuatkan sertifikat dan menyampaikannya kepada yang bersangkutan. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada dalam acara ini terdapat kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf sekali lagi. Semoga kita bisa bertemu pada webinar yang akan datang. Jangan lupa juga dikunjungi channel YouTube FMIPA Untan, like dan subscribe link YouTube FMIPA Untan. Baik, dari saya mungkin cukup sekian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.